Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini 12 November 2020. Ini adalah PGBP CAT. Saya ada entry sale dan sepatutnya kalau kita tengok telah berlaku satu perubahan besar account ECN Pro di dalam broker GMI, di mana spread itu berlipat ganda, berubah dia punya spread. Kalau kita perhatikan di sini spread untuk PGBP CAT 1.72649 bid dengan AS 1.72901 telah dia punya jarak telah membesar. So ini saya tidak tahu apakah masalah yang telah berlaku pada broker GMI. Dan saya juga tidak tahu adakah situasi ini berlaku pada broker-broker yang lain untuk PGBP CAT. Ini adalah entry saya yang semalam, dan kalau kita tengok GBP CAT, GBP CAT dia telah turun sampai ke bawah sini. Dan kalau kita tengok saya mencari signal momentum yang berlaku, dan saya telah perhatikan di sini telah berlakunya signal momentum. Dan apabila ada momentum ini memberi signal kepada kita bahwa market ini akan bergerak turun lagi ke bawah. So samalah juga saya menunggu di kawasan ini, zone re-entry ini, dan untuk memastikan yang pergerakan itu menurun hingga ke bawah sini, ataupun adakah setup re-entry ini disokong oleh time frame di bawahnya atau tidak, itu kena lihat daripada apa yang kita nampak lah, dan apa yang kita sudah kaji. So bila saya turun ke M15, ini menunjukkan sedang berlaku sideways, dan saya melihat price sudah berada di kawasan top BB. Maksudnya di sini ini adalah kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita masuk entry position sell. Walaupun di sini pada peringkat awalnya adanya arah kuku buy, kemudian dia memberi re-entry dan tidak membentuk momentum. So kalau kita perhatikan sepanjang paras ini, di top BB ini tidak ada satu batang candle pun yang berjaya membuat satu momentum. Itu penjelasan di time frame sederhana. Kemudian apalagi yang kita perhatikan, ini kalau kita tengok dia berada di paras yang sama. Maksudnya tidak dia sedang berlaku sideways lah di time frame H1. Kalau kita perhatikan inilah sideways dia bermain naik turun di kawasan MA5 MA10 high dan MA5 MA10 low. Dan sepanjang saya bertahan entry di sini, saya mengalami floating yang banyak lah, sebab satu isu dia adalah disebabkan spread ini yang berlaku. Kalau kita tengok pun spread ini dia lebih kurang dalam 268 pips spread dia. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan situasi ini berlaku.
sehingga menyebabkan spread itu menjadi besar. Adakah disebabkan oleh broker ataupun ada kesan-kesan lain yang menyebabkan spread itu berubah menjadi besar. Dan kalau kita tengok pun GBP CAD ini, saya punya profit lebih kurang macam ni sejak GBP CAD itu. Oke, GBP CAD saya punya entry macam ni sejak di sini, dan ada yang saya close sebab rasa macam ada yang tidak kena dengan P ini. Tapi kenapa saya entry sell di sana? Sebab di time frame H1 sudah membentuk satu momentum sell, manakala di HM15 pula tidak. Selepas terbentuknya momentum di sini dan memberi re-entry, dia naik tidak membentuk momentum. Dan apabila turun ke time frame M5 menit ini, yang paling mustahak itu adalah arah kuku. Saya menunggu sehingga adanya terbentuk arah kuku sell. Di sini sudah berlaku arah kuku, jadi saya entry. Start entry saya bermula daripada sini sehinggalah ke atas sini, dan saya bertahan sehingga ke petang tadi, sekitar jam 3 lebih lah begitu, baru price mula turun sampai ke sini sahaja. Oke, sampai di sini sahaja saya sudah ambil profit sebab rasa macam tidak puas hatilah dengan apa yang sedang berlaku. Kemudian biasanya saya mencari TP sampai ke level 423, dan kalau saya perhatikan di kawasan ini sudah ada apa kita panggil itu CRS dominan. Dia bermula daripada sini, CRS dominan, dan di sini kalau kita tengok pun price sudah sampai ke hampir-hampir ke level 423. Biasanya saya macam tu, di time frame besar kah, di time frame kecil, saya akan tetap mengambil profit hingga ke level 423. Cuma yang menjadi masalah saya kenapa saya tidak bertahan, sebab spread yang berlaku. Ini bukti dia, spread yang berlaku kepada P ini. Saya tidak tahu apa masalah, dan sehingga itu saya membatalkan position saya, bukan ambil position setelah berlakunya keseluruhan total itu menjadi profit. Sebab tadi jam 3 petang dia beransur berkurang spread itu, tetapi masih lagi dalam nilai 40, sekitar 40 ke 50 pips dia punya spread. Jadi saya terpaksa ambil profit itu sebab risau kalau di suatu hari di masa hadapan tu berlaku perkara yang sama. Jadi saya biarkan dulu ambil profit dan biarkan kan. Dan kalau kita tengok pun sekarang PGBP CAD ini dia kembali kepada 18 pip. Tengok, berbeza dengan PP yang lain, dia punya nilai spread itu tidaklah sebegitu besar berbanding GBP CAD. Oke, itu. Dan kalau tengok analisis ya 100% dia hampir mencapai level 423. Oke, so itu saja saya punya sharing untuk P ini. Alhamdulillah untuk minggu ini sudah ada 3 P yang saya telah entry, dan ketiga-tiga P ini telah memberi profit yang cukup baik lah. Oke, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum.